Dia sengaja mencari sumber-sumber sedekahnya. Nah ini kemasan terhadap ibadah tersebut. Beda orang tadi sholat malam bangun, ya saya daripada tidak bisa tidur saya sholat malam aja. Kemudian dia pakai mukenahnya mungkin yang sudah beberapa hari belum dicuci. Dia biasa saja ada sejarah nggak ada sejarah dia sholat saja. Beda dengan orang yang sudah persiapkan dari sebelumnya. Nah ini kemasan ini bisa membuat kita mendapatkan ekstra pahala. Masih ingat hadis tentang sabda Nabi SAW kepada para istri-istri beliau. Beliau mengatakan, nanti orang yang paling pertama menyusul aku di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kami tidak memahami sabda Nabi SAW ini kecuali beliau setelah meninggal. Karena setiap kali kami bertemu setelah Nabi meninggal, kami selalu mengukur panjang tangan kami. Karena Nabi mengatakan yang paling pertama menyusul adalah orang yang paling panjang tangannya. Kami terus mengukur tangan kami, siapa yang lebih panjang, sehingga dia mungkin berpikir nanti kalau yang lebih panjang tangannya itu akan lebih dulu meninggal. Padahal sebenarnya orang yang lebih tinggi dan orang yang sedang atau orang yang pendek pasti beda panjang tangannya. Maka beliau mengatakan kami baru faham sabda Nabi ini setelah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, ini salah satu istri Nabi yang meninggal lebih dulu. Karena ternyata semua istri Nabi suka sedekah. Tapi Zainab binti Jahash kalau bersedekah beliau selalu libatkan tangannya sendiri. Sebagai contoh, orang-orang membeli baju perang yang sudah siap. Maka Zainab binti Jahash menjahitnya sendiri. Kalau dihidangkan makanan siap saji beli misalnya, maka Zainab masak sendiri dengan tangannya. Itu kemasannya. Kemasan ini membuat adanya ekstra pahala. Nah ini hal-hal penting yang harus ya, diterapkan dalam kehidupan kita ya. Jadi tips-tips seperti ini jangan lewat begitu saja Bapak Ibu sekalian ya. Saya lihat ini serius nulis tapi Allahu alam ini ya. Ini diterapkan atau tidak? Ini mungkin sudah yang ke-77 kali saya ulangi. Ya, semenjak kita ngisi pengajian sekian tahun di sini. Tapi saya tidak bosan untuk menyampaikan karena bisa saja nanti yang ke-70 saya sampaikan baru diamalkan. Ya, Allahu alam. Baik, itu kurang lebih gambaran pembukaan yang kita ingin sampaikan berhubungan dengan masalah sholat malam. Ya, dan ingat ada satu statement yang menarik tentang masalah penuntut ilmu. Dikatakan dalam statement itu al-ilmu fis suduri la fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam hati dan bukan yang ada dalam tulisan. Tulisan betul penting membantu kita mengingatkan, tapi ingat dimasukkan dalam hati supaya kita mau terapkan. Nah, saya berharap semua yang ikuti acara kita mulai malam nanti sudah komitmen sholat malam, komitmen semua ibadah dengan tips tadi ya. Baca keutamaannya, kemudian mulai memaksakan diri untuk mengamalkan dan setelah itu konsisten. Apapun halangannya, kita berusaha untuk tidak kehilangan ibadah yang sudah kita pegangi. Itu nanti akan memberikan Bapak Ibu derajat yang tinggi di surga. Jangan disia-siakan ya. Makanya tadi saya bilang landasan hadis kita di pembukaan adalah hadis nomor 1171. Silakan dilihat itu ya. Di bukunya masing-masing di nomor 1171. Di mana Abdullah, maaf tadi saya bilang Abdullah bin Umar ya. Tapi ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Tadi saya keliru. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Abdullah dan Amr bin As ayahnya adalah sahabat. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laili fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Nabi enggak sebutin namanya, ya, tapi sebenarnya Abdullah tahu siapa yang dimaksud. Dulu dia biasa sholat malam, tapi sekarang dia meninggalkannya. Ini karena tidak konsisten, ya. Jadi tidak perlu ibu-ibu bilang, oh dulu saya waktu masih gadis itu saya rutin kali sholat malam. Oke itu dulu sudah dicatat oleh malaikat. Sekarang gimana? Harusnya kan sekarang lebih banyak pengalaman hidup, lebih banyak ilmu, harus lebih konsisten, gitu kan? Bukan malah meninggalkan. Dan juga saya pernah ingatkan jangan bangga dengan amal orang lain. Ibu saya itu rajin sekali ngaji. Itu ibumu. Kamu bagaimana? Ya, ayah saya itu rutin sekali puasa Senin Kamis. Itu ayahmu. Kamu bagaimana? Ya. Ingat, seorang penyair mengatakan, laisal fata man yakunu man yaqulu laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukanlah seorang yang cerdas mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha anaza. Tapi anak muda yang cerdas adalah yang mengatakan ini loh saya. Dia tunjukkan amalnya. Kalau perlu dia lebih baik daripada orang tuanya. Nah, seperti itu dalam amal ya. Baik, kita akan masuk melanjutkan bahasan kita pada kesempatan ini hadits nomor 1181 ya. Hadits ini lanjutan dari sebelumnya dan insya Allah kita usahakan menyelesaikan bab Qiyamul Lail ini pada pertemuan sekarang.
Hadits ini berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwal al-laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tidur di awal malam dan bangun untuk sholat di akhir malam.